Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan pertempuran antara Xiao Yan yang melawan Tian Xun yang pada saat ini menjadi semakin intens. Kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat mereka masing-masing. Kilatan cahaya biru samar juga pada saat ini benar-benar melonjak keluar dari tubuh Tian Xun. Cahaya biru yang dipancarkan dari tubuhnya ini membuat pikiran Xiao Yan tegang dan penindasan yang kuat tiba-tiba meningkat. Segera setelah itu Tian Xun melangkah maju dengan telapak kakinya dan mengambil inisiatif untuk bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Kecepatannya segera meningkat tajam dan ada juga 3 garis merah yang muncul di belakang Xiao Yan. Tian Xun lanjut menarik beberapa titik garis merah ini kembali ke belakang. Tian Xun tahu bahwa Xiao Yan sangat cepat, oleh karena itu dirinya pertama kali harus menemukan cara untuk menahan Xiao Yan. Begitu sampai di atas Xiao Yan, Tian Xun juga pada saat ini segera membuat segel tinju besar. Tinju yang terbentuk dari cahaya biru yang misterius pada saat ini benar-benar langsung dilesatkan ke arah Xiao Yan. Di tengah banyak pasang mata yang terlihat ketakutan, ekspresi Xiao Yan pada saat ini masih tetap seperti biasa. 3 garis merah di belakangnya pada saat ini hanya bisa membuat Xiao Yan terdiam dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah tinju yang sudah mendekat. Xiao Yan juga tampaknya tidak ingin menghindari tinju tersebut dan sarung tangan tinju milik Xiao Yan seketika keluar. Cahaya keemasan bersinar dan Xiao Yan pada saat ini juga segera melesatkan tinjunya. Di bawah topeng segel bintang 7 Xiao Yan berkedip-kedip di antara alisnya. Segel bintang ke-8 pada saat ini mulai melonjak dan belum mengeras. Banyak benturan pada akhirnya benar-benar terjadi dengan tinju Xiao Yan yang melolong berbenturan dengan segel tinju Tian Xun. Gejolak gila-gilaan bergelombang di udara setinggi ribuan meter. Di tengah tatapan yang tidak terhitung jumlahnya, keduanya bertabrakan dan segel tinju milik Tian Xun tiba-tiba hancur. Namun meskipun begitu, segel tinju ini seketika berubah menjadi hujan cahaya. Hujan cahaya yang berubah menjadi jarum tajam ini seketika berbalik dan langsung menusuk ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga bersinar dengan keganasan dan Xiao Yan pada saat ini seketika mengeluarkan guntur. Xiao Yan bergegas melesat dan mengabaikan duri tajam yang mendesing dan langsung mendorong telapak tangannya ke depan. Xiao Yan berteriak ketika Xiao Yan memanggil tombak bencana. Tombak ini adalah tombak yang diperoleh oleh Xiao Yan begitu Xiao Yan melahap jantung guntur Phoenix. Begitu Xiao Yan berteriak, semua orang bisa melihat adanya sambaran guntur yang turun menghampiri Xiao Yan. Xiao Yan lanjut menangkap guntur tersebut dan segera melesatkannya ke arah Tian Xun. Di saat yang sama duri cahaya yang tidak terhitung jumlahnya juga benar-benar menyelimuti sosok Xiao Yan. Sementara itu tombak pemecah bencana seketika melesat dengan dahsyat menghantam Tian Xun. Tian Xun tidak bisa menghindar dan segera menghentikannya dengan kedua telapak tangan. Darah berceceran di telapak tangannya dan guntur seketika menutup seluruh tubuh Tian Xun. Hanya dalam beberapa saat tombak pemecah bencana pada saat ini benar-benar langsung meledak. Kekuatan guntur mengalir deras ke Tian Xun dan tubuhnya seketika meledak dengan darah dan daging yang berterbangan. Tian Xun pada saat ini semakin terlihat memalukan akibat dari benturan. Tian Xun terlempar mundur dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat di manakah Xiao Yan berada. Pada saat ini terlihat duri cahaya milik Tian Xun menyelimuti sesosok tubuh sebelum akhirnya meledak dengan keras. Namun adegan berdarah tidak terlihat di hadapan Tian Xun dan tidak seperti apa yang dirinya harapkan. Begitu ledakan ini terjadi, dirinya sama sekali tidak bisa melihat adanya sosok Xiao Yan. Selanjutnya ada seutas benang yang berkedip di hadapannya dan pupil mata Tian Xun tiba-tiba menyusut. Tian Xun tidak lagi peduli dengan luka di tubuhnya. Ekspresi tekad segera muncul di mata dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menjadi begitu kuat. Xiao Yan pada saat ini telah mendekati Tian Xun dan Tian Xun pada saat ini segera menutup tangannya sebelum akhirnya tiba-tiba kembali membuka tangannya.
Suara dengungan pada saat ini menyebar dan saat berikutnya dengan Tian Xun sebagai pusatnya kegelapan menyebar dan ini adalah alam dewa keabadian milik Tian Xun. Bagi orang luar kedua sosok tampak hilang di dalam istana budak dewa Ashura. Xiao Yan juga langsung merasakan sosoknya dibekukan secara paksa. Saat ini Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ada bayangan tangan besar dan aura kematian pada saat ini menyebar di sekitar. Xiao Yan sedikit terkejut melihat sosok emas yang pada saat ini perlahan-lahan mulai mengembun. Xiao Yan bergumam bahwa alam dewa keabadian milik Tian Xun ternyata telah mencapai tingkat yang seperti ini. Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah alam dewa keabadian milik Tian Xun dan Xiao Yan seketika terkejut. Xiao Yan tampak ketakutan dan bahkan seluruh tubuh Xiao Yan gemetar. Di saat yang sama bayangan besar terbentuk dan mata Xiao Yan pada saat ini menyusut. Tian Xun berdiri di atas bayangan dengan tangan yang sangat besar yang bisa menutupi matahari. Tanpa banyak penundaan lagi bayangan ini seketika langsung menusuk dengan cepat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini seketika mengeluarkan alam dewa keabadian milik Xiao Yan. Nyala api menyebar dan 3 warna api berbeda pada saat ini saling terkait. Selain nyala api ada juga 3 jenis guntur yang terkandung di dalamnya. Teratai api juga pada saat ini terbentuk dan Xiao Yan benar-benar mengerahkan semua kemampuannya. Teratai api ini dibentuk dengan seluruh kekuatan Xiao Yan tetapi meskipun begitu ukuran teratai api ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bayangan yang melesat. Ada kesenjangan yang jelas di antara keduanya di alam dewa keabadian. Xiao Yan pun bergumam bahwa dalam krisis hidup dan mati yang intens ini Xiao Yan harus menemukan cara untuk menerobos alam dewa keabadian Tian Xun. Sementara itu Tian Xun pada saat ini berteriak bahwa alam dewa keabadian Xiao Yan ini tidaklah cukup. Bahkan jika dirinya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Xiao Yan pasti akan mati di sini hari ini. Lesatan telapak tangan Tian Xun pada akhirnya benar-benar mendekat dan Xiao Yan menggertakkan gigi. Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan teratai api miliknya sebelum akhirnya benturan kembali terjadi. Xiao Yan benar-benar terkejut dan membeku melihat serangannya yang pada saat ini dibalikkan mundur. Xiao Yan segera mengetahui bahwa Xiao Yan harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk melawan. Xiao Yan pun bergumam bahwa kekuatan asli dari 3 jantung api harus digunakan sepenuhnya, namun jika begitu permasalahannya maka mereka tidak akan dapat lagi digunakan untuk waktu singkat. Xiao Yan menggertakkan giginya karena pada titik ini Tian Xun jelas jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, kekuatannya juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan langkah 9 biasa. Xiao Yan pun kembali bergumam karena kekuatan dari 3 jantung api ini tidak cukup maka Xiao Yan pada saat ini ingin melihat dan menambahkan 3 jantung guntur. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera menggerakkan 3 jantung guntur untuk menopang teratai api. Teratai api dalam waktu sekejap langsung melonjak dan pada saat ini bisa bersaing dengan telapak tangan Tian Xun. Ledakan pun kembali terjadi dan pada saat ini lengan emas raksasa tampak terlihat mundur. Tian Xun yang berdiri di atas kepala dari bayangan emas tiba-tiba menyipitkan matanya, sosoknya tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Bersamaan dengan hal tersebut ledakan kembali terjadi dan jari emas raksasa benar-benar bergetar hebat. Serangan Tian Xun ini menunjukkan tanda-tanda akan melesat mundur, namun segel tangan Tian Xun pada saat ini kembali berubah dan Tian Xun segera menekan lengannya ke depan bayangan, lainnya pada saat ini kembali dilesatkan oleh Tian Xun sebelum akhirnya bergabung dengan serangan sebelumnya. Xiao Yan juga pada saat ini kembali terkejut dan Xiao Yan kembali menggertakkan giginya. Xiao Yan pada saat ini juga bisa mendengar banyak jeritan yang mengerikan dari jiwa-jiwa yang datang dari Tian Xun.
Xiao Yan menyadari bahwa Tian Xun pada saat ini telah mengorbankan banyak jiwa yang tidak terhitung jumlahnya untuk membentuk serangan ini. Tian Xun juga akan menerima serangan balik jika serangannya ini berakhir dengan kegagalan. Xiao Yan menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini memiliki ide yang berani. Tampaknya jika Xiao Yan pada saat ini ingin mengalahkan Tian Xun, Xiao Yan harus menghancurkan alam dewa keabadian mereka. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan, yakni dengan meledakkan alam dewa keabadian milik Xiao Yan sendiri. Namun begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, mata Xiao Yan pada saat ini terlihat muram. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama menemui jalan buntu dan mereka berdua pada saat ini sama-sama tidak ada yang mau menyerah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini dengan pikirannya yang berani segera bertanya kepada Zhan Lao. Xiao Yan berkata kepada Zhan Lao bahwa dirinya memiliki sebuah pertanyaan, jika alam dewa keabadian ini dihancurkan bisakah mereka akan bersatu kembali di masa depan? Zhan Lao terdiam sejenak sebelum akhirnya Zhan Lao menjelaskan bahwa hal tersebut memang mungkin. Selain itu alam dewa yang bersatu kembali akan menjadi semakin kuat. Tetapi jika Xiao Yan ingin hal tersebut bersatu kembali, kesulitannya juga tentu saja akan berlipat ganda. Mungkin juga hal ini tidak akan bisa terjadi meskipun Xiao Yan mengusahakannya. Mata Xiao Yan langsung melebar begitu mendengar penjelasan dari Zhan Lao. Selama Xiao Yan bisa menyatukannya kembali, maka Xiao Yan bisa melakukannya di masa depan. Terlebih lagi yang terpenting pada saat ini bagi Xiao Yan adalah bagaimana cara Xiao Yan membuat Tian Xun mati. Xiao Yan pun dengan penuh tekad segera menarik nafas dalam-dalam dan lanjut membuat persiapan terakhir. Setelah alam dewa ini diledakkan, maka Xiao Yan sendiri pasti akan terkena pukulan keras. Jika Xiao Yan ingin menang, yang terpenting adalah siapa yang bisa berdiri terakhir dalam benturan keras terakhir. Segel bintang 7 juga pada saat ini kembali berkedip di antara alis Xiao Yan dan kepercayaan diri Xiao Yan melonjak. Xiao Yan pun lanjut berteriak karena roh Tian Xun ingin Xiao Yan mati, maka Xiao Yan akan memberinya hadiah besar kali ini. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar, tiba-tiba serangan lengan emas raksasa yang menekan ke bawah seketika bergetar. Sesaat kemudian api dan guntur terlihat keluar dari telapak tangan raksasa tersebut dengan ganas. Serangan api dan guntur ini meluas dengan cepat dan Tian Xun juga bisa merasakan ada aura yang aneh. Nyala api dan guntur yang keluar ini sangat kuat membombardir patung emas miliknya. Jeritan melengking yang tidak terhitung jumlahnya juga pada saat ini kembali melonjak dan Tian Xun segera menyipitkan matanya. Tian Xun pun segera berteriak ketika bertanya apakah Xiao Yan ingin menghancurkan alam dewa keabadian. Apakah dirinya benar-benar telah gila dan jika dirinya menghancurkannya maka dirinya akan terluka parah? Xiao Yan sedikit tersenyum dan berkata, jika begitu permasalahannya, mari mereka melihat siapakah yang akan terluka lebih parah. Begitu selesai berbicara, lengan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terbuka. Seluruh alam dewa keabadian Xiao Yan tampak diselimuti dengan api dan guntur yang menakutkan. Selanjutnya alam dewa keabadian milik Xiao Yan meledak hingga runtuh dan kekuatan penghancurannya juga terus menyebar. Banyak ledakan pada saat ini segera terjadi dan Tian Xun segera mengertakkan giginya. Tian Xun ingin menghentikannya, tetapi kekuatan penghancur telah terbentuk. Sekarang tidak akan ada yang bisa menghentikan runtuhnya alam dewa keabadian di kedua sisi. Patung emas pada akhirnya terkikis oleh api dan guntur dan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Bersamaan dengan alam dewa keabadian milik Xiao Yan yang runtuh, selanjutnya alam dewa keabadian milik Tian Xun juga dengan cepat runtuh. Tian Xun memuntahkan seteguk besar darah dan lubang darah meledak di sekujur tubuhnya. Kulitnya dengan cepat layu dan rambutnya langsung memutih seolah-olah nyawa dan jiwanya telah tersedot saat ini. Ledakan keras juga pada saat ini bergema dan terdengar suara gemuruh yang keras di lapangan budak Dewa Ashura. Seluruh arena juga bergetar hebat dan lautan api serta guntur mulai muncul menyebar.
Energi yang dipenuhi dengan kekerasan menghantam perisai emas dan menimbulkan bunyi klik lagi. Mata indah dari Yu Yan sedikit berkedut sebelum akhirnya dirinya kembali memperkuat lapisan tirai cahaya. Pada saat yang sama sesosok tubuh juga terjatuh dengan keras ke tanah dan berguling-guling. Seluruh tubuhnya berlumuran darah sebelum akhirnya sosoknya berhenti ketika menyentuh ketepian. Sekali lagi seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam seketika dimuntahkan. Seluruh tubuhnya seolah-olah hancur dan sosoknya tampak seperti genangan lumpur. Mata semua orang tertuju pada Jin Chang yang pada saat ini tiba-tiba berdiri. Pupil mata Jin Chang tiba-tiba menyusut saat dirinya melihat sosok yang tergeletak di tanah. Orang yang terluka parah ini tidak lain dan tidak bukan adalah budak dewanya yakni Tian Xun. Jin Chang tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin dirinya bisa terluka dengan begitu parah? Seluruh energi dan darah Tian Xun benar-benar rusak dan sosoknya tidak bisa berdiri. Mata Tian Xun tampak terlihat gelap, dirinya tampaknya belum pernah berada dalam bahaya kematian yang seperti ini. Tian Xun mengerutkan kening dan pada saat ini mengalihkan pandangannya dan dirinya tidak bisa melihat keberadaan Xiao Yan. Segera sudut mulutnya terangkat dengan susah payah. Tian Xun tertawa dan bergumam sepertinya putra yang telah dijanjikan ini telah menghilang bersama dengan alam dewa keabadiannya. Pada saat ini lautan api menyebar ke seluruh tempat sebelum akhirnya tidak jauh dari Tian Xun terlihat sesosok tubuh yang sedang membungkuk sebelum akhirnya terlihat menjadi semakin jelas. Sosok ini terlihat sama memalukannya seperti Tian Xun tetapi setidaknya dirinya masih bisa berdiri. Pada saat ini topeng di wajahnya juga telah runtuh dan ada segel 7 bintang di antara alisnya yang bersinar terang. Hal ini seketika menarik perhatian dari banyak sosoknya menyaksikan pertempuran. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan bergumam apakah Tian Xun berpikir Xiao Yan benar-benar hilang. Tian Xun tampaknya terlalu memikirkan banyak hal hingga membuatnya semakin stres. Sosok yang berdiri membungkuk ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Adegan ini tidak menimbulkan sorak-sorai untuk beberapa saat melainkan dipenuhi dengan keterkejutan. Semua yang menyaksikan pertempuran ini seketika benar-benar tersentak. Terlebih lagi mereka yang memasang taruhan besar kepada Jin Chang. Mata dan tubuh mereka pada saat ini tampak terlihat bergetar. Namun meskipun begitu ada juga sosok-sosok yang pada saat ini memiliki ekspresi yang lebih meriah. Mereka adalah orang-orang yang mengambil resiko dan memasang taruhan besar kepada sosok Zonggu. Melihat Tian Xun yang terluka parah dan berlumuran darah antara Xiao Yan masih bisa berdiri, situasi pertempuran telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan Tuan Yu Yan mengangkat alisnya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata indahnya karena keterkejutan. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa aura orang ini jauh lebih lemah. Bahkan jika tubuhnya kuat dan jika keduanya bertemu di alam keabadian langkah ke-9 seharusnya memiliki keunggulan absolut. Tanpa diduga orang ini benar-benar akan bisa mengalahkan seseorang di langkah ke-9. Mata Yu Yan pada saat ini menunjukkan rasa ingin tahu dan dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zonggu. Sementara itu ekspresi Zonggu pada saat ini cukup bersemangat dan tangannya terlihat gemetar. Yu Yan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan. Matanya juga bahkan lanjut memperhatikan tanda segel budak di leher Xiao Yan. Sosoknya lanjut bergumam bagaimana mungkin bisa budak dewa kuat ini diperoleh dengan kekuatan Zonggu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan mengenai hal ini. Sosoknya pada saat ini sedikit terdiam dan meskipun dirinya pada saat ini memiliki kecurigaan, sosoknya pada saat ini memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Sementara itu di tengah pusat pertempuran kedua belah pihak pada saat ini sama-sama terlihat seperti gembel. Tian Xun juga telah kehabisan seluruh energinya dan pemulihannya benar-benar sangat lambat. Xiao Yan di kejauhan juga bernafas dengan cepat dan hampir semua energi dan darah Xiao Yan terkuras. Kecepatan pemulihannya juga tidak lebih cepat daripada Tian Xun.
Xiao Yan berusaha sekuat tenaga mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk memulihkan diri. Bersamaan dengan hal ini Xiao Yan menatap ke arah Tian Xun yang tiba-tiba menelan pil berwarna biru langsung ke dalam mulutnya. Pil ini adalah pil yang pernah dilihat oleh Xiao Yan ketika Xiao Yan melakukan pertempuran di aliansi Dosian. Selanjutnya Tian Xun mengeluarkan suara gemuruh dan auranya kembali melonjak. Cahaya biru keluar dari tubuh Tian Xun dan tubuhnya yang hampir hancur total pada saat ini mulai pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening dan suara retakan terdengar dari seluruh tubuh Tian Xun. Tampaknya kerangka Tian Xun yang hancur dengan cepat pada saat ini dibentuk kembali. Dadanya yang cekung juga pada saat ini tampak terlihat kembali pulih. Kulit pucatnya perlahan-lahan pada saat ini mendapatkan kembali warnanya. Tian Xun pada saat ini tertawa dan bertanya apakah menurut Xiao Yan dirinya bisa menang dengan meledakkan alam dewa keabadian. Tidak peduli bagaimana rencananya hari ini, bahkan jika dirinya adalah reinkarnasi yang mulia, dirinya pasti tetap akan mati di sini. Tanpa banyak penundaan lagi Tian Xun pada saat ini segera bergegas melesat ke arah Xiao Yan. Sementara itu sosok-sosok yang pada saat sebelumnya terkejut karena taruhan mereka akan hilang pada saat ini mereka kembali mendapatkan kepercayaan diri. Melihat Tian Xun yang kembali menyerang ke arah Xiao Yan, pada akhirnya sorak-sorak yang sudah lama terdiam kembali terdengar. Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini sosok Tian Xun benar-benar melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tian Xun dengan cepat meraih kepala Xiao Yan dan dengan kelima jarinya dirinya mengangkat Xiao Yan. Darah tertumpah kembali dari mulut Xiao Yan dan tubuh Xiao Yan tampaknya benar-benar terluka parah. Xiao Yan tampaknya telah mencapai batas kemampuannya. Tian Xun juga meledek dan menatap ke arah Xiao Yan sambil bertanya apakah tidak ada lagi bala bantuan. Di kejauhan Zhonggu pada saat ini tiba-tiba berdiri dengan mata gemetar. Bahkan Jin Dongming juga mengerutkan kening, bagaimanapun esensi darah jiwa mereka berdua ada di tangan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Jin Chang tampak menghela nafas lega dan segera menatap ke arah Zhonggu dengan mata sinis. Jin Chang pada saat ini berteriak kepada Tian Xun agar Tian Xun jangan menghabisinya. Budak dewa ini masih berguna jika dirinya menjaganya. Begitu selesai berbicara pada saat ini suara Jin Chang kembali terdengar dengan keras ketika meminta Zhonggu untuk mengakui kekalahan. Zhonggu pada saat ini terdiam dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keraguan. Zhonggu tidak berani menentukan pilihan karena suara Xiao Yan belum terdengar di benaknya. Memang jika dilihat dari keadaan Xiao Yan tampaknya Xiao Yan pada saat ini akan dikalahkan. Zhonggu pada saat ini sama sekali tidak berdaya dan dirinya hanya bisa menunggu Xiao Yan untuk mengambil instruksi. Zhonggu mengepalkan tangannya dan terus-menerus menunggu Xiao Yan mengirimkan pesan kapan saja. Sementara itu di pusat pertempuran lengan Tian Xun pada saat ini gemetar dan dirinya segera menusukkan lengannya langsung ke dada Xiao Yan. Dirinya berniat untuk menggali jantung Xiao Yan dan ledakan pada saat ini seketika terjadi. Tian Xun pada saat ini terkejut karena dirinya tidak mendapatkan apa yang dirinya harapkan. Telapak tangannya tetap berada di depan dada Xiao Yan. Dirinya benar-benar gagal menembus armor yang pada saat ini digunakan oleh Xiao Yan. Tian Xun pun tertawa dan berkata bahwa armor ini memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Ini adalah harta yang bagus dan ini akan menjadi milik Tian Xun. Tian Xun pun berusaha untuk melepaskan armor Xiao Yan, tetapi ketika lengannya hendak meraih armor tersebut tiba-tiba sebuah telapak tangan terulur dan meraih pergelangan tangan Tian Xun. Suara Xiao Yan juga tiba-tiba terdengar ketika bertanya apakah Tian Xun layak. Tian Xun seketika tercengang dan segera setelah itu terasa ada kekuatan yang sangat besar. Pergelangan tangan Tian Xun juga langsung hancur sebelum akhirnya dirinya pada saat ini dilemparkan. Kekuatan ini benar-benar begitu besar hingga membuat Tian Xun berguling-guling di tanah. Setelah beberapa saat barulah dirinya menstabilkan tubuhnya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keheranan.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tampak terangkat tertiup angin dan segel di antara alisnya terus-menerus berkedip, jantung api dan jantung guntur pada saat ini tidak bisa lagi digunakan oleh Xiao Yan, namun selain dari kekuatan ini Xiao Yan juga masih memiliki kekuatan dari klon dewa asli. Kekuatan ini juga belum sepenuhnya meledak dan ini adalah waktu yang tepat bagi Xiao Yan untuk mengeluarkannya. Melihat adegan ini kebisingan di kursi penonton juga pada saat ini kembali hening. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa di tengah-tengah dua sosok yang terlihat sekarat, keduanya pada akhirnya masih bisa bangkit dan kembali bertempur. Mata Yuyan juga pada saat ini menjadi semakin terfokus pada Xiao Yan begitu melihat tanda yang berkedip di antara alis Xiao Yan. Sosoknya segera bergumam bahwa tanda segel bintang di alis orang ini terlihat familiar, kekuatan fisiknya kuat dan di antara banyak ras yang seperti ini hanya ada satu klan yang memiliki kemampuan seperti ini yakni klan dewa asli. Namun dirinya benar-benar tidak ingat apakah ada budak dewa dari klan dewa asli. Yuyan sedikit terdiam dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik. Meskipun Yuyan pada saat ini tampaknya telah menemukan sesuatu tetapi Yuyan sepertinya tidak bermaksud untuk mengungkapkannya. Dirinya pada saat ini masih tetap terlihat santai dan tampak menunggu sambil menonton pertempuran. Sementara itu mata Tian Xun pada saat ini terkejut dan dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan bisa bertarung hingga sampai titik ini. Dirinya benar-benar masih memiliki kartu truf dan bahkan tubuh dari dewa aslinya benar-benar bisa memaksimalkan kekuatannya. Tubuh Xiao Yan pada saat ini telah menjadi semakin besar. Tian Xun pun sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa meskipun tubuh fisiknya menjadi besar, meskipun pertahanannya akan meningkat tetapi kecepatannya pasti tidak akan meningkat. Tian Xun menatap ke arah Xiao Yan yang benar-benar berukuran ratusan meter dan sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi. Namun sebelum Tian Xun bisa menghabiskan perkataannya sosok Xiao Yan yang sangat besar menghilang begitu saja. Mata Tian Xun tiba-tiba kembali menyusut dan saat berikutnya Tian Xun mendengar sebuah suara di telinganya. Suara tersebut berkata apakah Tian Xun begitu yakin? Sosok besar pada saat ini benar-benar telah tiba di atas kepala Tian Xun dalam sekejap mata. Tinjunya yang seperti gunung segera melesat dan meledak ke arah Tian Xun. Tian Xun tidak dapat mengelak dan ledakan pada saat ini benar-benar terjadi. Tubuhnya pada saat ini mengeluarkan cahaya keemasan untuk menahan tinju Xiao Yan. Selanjutnya Tian Xun juga pada saat ini segera mengeluarkan tinju kuat miliknya untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Perisai cahaya yang dibentuk oleh Tian Xun hancur sebelum akhirnya tinju di antara keduanya benar-benar saling bersambut. Meski terlihat ada perbedaan besar dalam ukuran tubuh di antara keduanya sama-sama kuat saat bertempur satu sama lain. Keduanya segera meninju satu sama lain dan keduanya benar-benar melesatkan tinju yang tampak seperti hujan. Xiao Yan tidak melambat seiring dengan bertambahnya ukuran tubuh Xiao Yan. Selain itu kecepatannya juga pada saat ini masih lebih cepat jika dibandingkan dengan kecepatan Tian Xun. Kekuatan dari guntur ekstrim ini benar-benar memberikan Xiao Yan kecepatan yang sangat ekstrim. Tian Xun juga pada saat ini menggertakkan giginya dan Tian Xun sadar bahwa dirinya tidak akan bisa bertahan lama dari serangan Xiao Yan. Tian Xun semakin lama tampak semakin terlihat memalukan. Sosoknya tiba-tiba menarik diri untuk mundur dan pil racun berwarna ungu kehitaman di dalam telapak tangannya langsung terlempar ke dalam mulutnya. Ketika Xiao Yan kembali melesat energi ungu ini tiba-tiba keluar dari tubuh Tian Xun dan menyebar. Xiao Yan merasakan adanya yang tidak beres dan Xiao Yan memutuskan untuk mundur sambil bergumam bahwa ini adalah racun. Xiao Yan pada saat ini tidak banyak menggunakan metode karena perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. Oleh karena itu Xiao Yan harus menggunakan metode secara langsung untuk menyakiti pihak lain. Xiao Yan juga tidak bisa menggunakan Yao Beng karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar.
Yao Beng hanya akan bisa mengendalikan Tian Xun dalam waktu singkat. Bahkan meskipun Tian Xun bisa dikendalikan oleh Yao Beng, Xiao Yan tidak akan bisa langsung menghancurkan Tian Xun. Tian Xun masih memiliki armor bagian dalam yang kuat. Belati Tongyu yang diberikan kepada Xiao Yan juga mungkin saja tidak akan dapat menembus armor tersebut. Inilah yang membuat Xiao Yan pada akhirnya memaksimalkan kekuatan energi darah dari klon dewa asli. Sementara itu di kejauhan Tian Xun pada saat ini segera bergegas kembali menuju ke arah Xiao Yan dengan kabut ungu kehitaman yang tebal. Kabut beracun ini dikeluarkan dari tubuh Tian Xun dan kulit Tian Xun tampak terlihat memborok. Sepertinya pada saat ini Tian Xun benar-benar siap-siap untuk merelakan semuanya demi bisa menghabisi Xiao Yan. Bahkan meskipun tubuh fisiknya hancur total hari ini, dirinya harus benar-benar menghabisi Xiao Yan di sini. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini menunjukkan ekspresi kejam dan Xiao Yan benar-benar tidak lagi bisa menghindar. Area di tempat ini juga terbatas dan akan segera dipenuhi oleh kabut. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan energi serta darah di dalam tubuhnya meledak. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa sepertinya mereka hanya bisa mengambil resiko dan mencobanya. Secara alami tubuh setinggi ratusan meter ini bukanlah batas dari tubuh dewa asli. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya kembali mulai berkembang. Dalam sekejap mata Xiao Yan benar-benar telah berubah menjadi ribuan meter. Xiao Yan tampak seperti puncak gunung yang besar yang dapat menghalangi langit dan matahari. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk melakukan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Semakin kuat tubuh Xiao Yan maka tentu saja kekuatan dari serangan ini juga akan ditingkatkan. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan segera mengambil beberapa langkah berturut-turut. Beberapa bayangan besar pada saat ini seketika memadat dari udara. 3 langkah berturut-turut pada saat ini menciptakan 3 langkah dengan energi yang sangat menakutkan. Energi dan darah Xiao Yan juga tiba-tiba melonjak dan ini tampaknya telah menjadi batasan bagi Xiao Yan. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan pada saat ini, Tian Xun seketika melotot. Tian Xun bergumam mengapa dirinya masih bisa menunjukkan kemampuan bertarung seperti ini. Tian Xun pada saat ini tidak berani mengabaikan serangan Xiao Yan dan Tian Xun segera mengubah segel di tangannya. Tubuh Tian Xun pada saat ini tiba-tiba meledak dengan cahaya biru dan meskipun dirinya diracuni pada saat ini dirinya juga pada akhirnya tidak bisa mendekati Xiao Yan. Di bawah jejak kaki besar sosok Tian Xun pada akhirnya benar-benar terhimpit dan ledakan kembali terjadi. Tian Xun pada saat ini mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk berhadapan dengan langkah kaki yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Tian Xun menggertakkan gigi dan kembali bergumam bahwa dirinya tidak menyangka bahwa Tian Xun akan dipaksa dalam situasi seperti ini hari ini. Jika itu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus bertempur sampai mati. Tian Xun benar-benar menggertakkan giginya dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tegas dan kejam. Aura di tubuhnya pada saat ini mulai gelisah. Xiao Yan juga bisa merasakan aura tersebut dan Xiao Yan pada saat ini langsung terkejut. Aura yang terpancar dari Tian Xun ini tampak jelas bahwa Tian Xun berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri langkah ke-9 keabadian Kaisar tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan bergumam bagaimana Xiao Yan harus menghentikan pertempuran ini. Xiao Yan khawatir bahwa untuk menahan penghancuran diri Tian Xun ini satu-satunya cara adalah dengan memaksa klon dewa asli menerobos ke bintang ke-8. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan berpikir bahwa kekuatan darah dari dewa asli belum diserap sepenuhnya. Tanpa banyak penundaan lagi pada akhirnya dengan pikirannya energi serta darah dari dewa asli kembali melonjak. Sementara itu Tian Xun pada saat ini menggertakkan gigi dan matanya tampak terlihat merah. Auranya juga semakin membesar dan bahkan mata indah Yu Yan pada saat ini menunjukkan ekspresi terkejut. Dirinya segera menangkat tangannya dan segera menekan kelima jarinya ke arah perisai cahaya.
di luar dari perisai cahaya emas lapisan perisai cahaya merah kembali muncul. Saat berikutnya seluruh istana Dewa Asyura tiba-tiba bergetar, banyak gemuruh pada saat ini bergema di arena di sekitar. Sosok-sosok yang menyaksikan pertempuran ini bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang sedang terjadi. Ini benar-benar merupakan kekuatan yang ganas dan ini pertama kalinya mereka melihat hal tersebut. Sementara itu di sisi lain Jin Chang tiba-tiba berdiri dengan mata yang tampak bergetar. Sebuah tablet giok tiba-tiba muncul di tangannya dan ini adalah slip giok kehidupan yang terhubung dengan segel budak Tian Xun. Dirinya bisa mengendalikan segel budak melalui slip batu giok kehidupan ini. Namun pada saat ini slip kehidupan Tian Xun tiba-tiba hancur berkeping-keping di tangan Jin Chang. Jin Chang tidak bisa menahan diri dan tiba-tiba berteriak keras bahwa ini adalah penghancuran diri. Suaranya yang keras ini juga seketika menyebar ke sekitar. Tentu saja dalam waktu singkat hal ini membuat semua orang panik. Meskipun terdapat perisai cahaya emas yang ditambah dengan perisai cahaya berwarna merah, semua orang tentu tahu kekuatan penghancuran diri dari seorang keabadian Kaisar Langkah 9. Kerumunan pada saat ini terlihat panik sementara Jin Chang pada saat ini mengutuk bahwa Tian Xun benar-benar sialan. Dirinya benar-benar membuat keputusan seperti ini tanpa seizinnya. Jin Chang pada saat ini menggertakkan gigi dan dirinya tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan bisa berakhir dengan penghancuran diri. Jin Chang juga tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa mendorong Jin Chang hingga ke titik seperti ini. Jin Chang pun melotot dengan ganas ke arah Zonggu tetapi sesaat berikutnya ada tatapan lain yang menatap ke arah Jin Chang dan Jin Chang segera menyadari hal tersebut. Jin Chang menatap ke arah Yu Yan yang pada saat ini menatap ke arah Jin Chang. Kemarahannya tiba-tiba mereda dan digantikan dengan ketakutan. Jin Chang bergumam di dalam hatinya, mungkinkah orang di belakang Zonggu adalah Tuan Yu Yan? Mungkinkah Zonggu telah berkomplot untuk bisa melawan Jin Chang? Jin Chang pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan terdiam sebelum akhirnya kembali memalingkan pandangannya ke arena pertempuran. Sementara itu Yu Yan pada saat ini juga pada akhirnya segera mengalihkan perhatiannya ke pusat pertempuran. Energi dari penghancuran diri Tian Xun ini benar-benar menghancurkan perisai cahaya berwarna emas. Namun energi ini tidak bisa menghancurkan perisai berwarna merah sebelum akhirnya energi penghancuran diri ini semakin lama semakin melemah. Kabut darah pada saat ini tampak memenuhi udara dan menyapu dengan liar. Mata semua orang juga tertuju padanya dan mereka pada saat ini tampak menunggu hasil akhir dari pertempuran. Seiring dengan berjalannya waktu, guncangan di istana budak Dewa Asyura juga akhirnya mereda. Butuh waktu lama hingga penghancuran diri dari Tian Xun akhirnya benar-benar mereda. Setelah kabut darah perlahan meredup, semua orang menatap lurus ke arah tempat kejadian perkara. Keributan pada akhirnya kembali membumbung ke langit. Kerumunan berteriak, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ternyata sosok yang pada saat ini masih bisa berdiri bukanlah budak dewa dari Jin Chang Daozi. Perbincangan yang berisik pada saat ini berubah menjadi arus deras dengan banyak sosok yang benar-benar terkejut. Semua orang yang duduk di kursi penonton pada saat ini berdiri dengan mulut ternganga. Mereka yang mendukung dan bertaruh untuk Jin Chang pada saat ini melihat ke sekeliling seolah-olah berharap bahwa sosok Tian Xun masih hidup. Namun pada akhirnya mereka tidak menemukan sosok lain selain sosok Xiao Yan yang pada saat ini masih berdiri dengan tegak. Perubahan mendadak ini membuat penonton tercengang. Semua orang pada akhirnya hanya bisa terdiam dan situasi pertempuran ini di luar nalar semua orang. Sementara itu di arena yang hancur, sosok Xiao Yan pada saat ini terlihat memiliki segel bintang 8 yang bersinar terang. Tampaknya pada kritis terjadi ketika Tian Xun menghancurkan dirinya sendiri. Xiao Yan benar-benar berhasil memaksa klon dewa asli untuk menerobos dewa asli bintang 8. Namun meskipun begitu, energi dan kekuatan darah yang dipancarkan Xiao Yan pada saat ini sangat lemah. Darah juga pada saat ini terus-menerus mengalir keluar dari sudut mulut Xiao Yan.
Melihat Xiao Yan yang masih bisa bertahan, tinju Zonggu yang terkepal akhirnya mengendur, jantungnya yang menggantung pada saat ini kembali menjadi rileks. Rasa hormat dan kekagumannya terhadap Xiao Yan di matanya pada saat ini benar-benar menjadi semakin kuat. Dirinya benar-benar tidak pernah berharap bahwa Xiao Yan akan bisa melewatkan pertempuran seperti ini dalam merebutkan janda kembang yang sangat tobrut.